selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu sehat pasca Lebaran. Nah, ini merupakan edisi perdana Indonesia Business Forum pasca Idul Fitri dan tentu saja saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai puasa kemudian Lebaran, ini ada hal yang menarik. Banyak yang memprediksi bahwa dampak dari Idul Fitri bisa mendongkrak perekonomian. Nah, oleh karenanya di edisi Indonesia Business Forum pada malam hari ini kita mencoba mengangkat tema mengenai Lebaran datang, ekonomi menjual langkah. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya akan langsung saja perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ketua Umum HIPI yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suryani Motik. Ibu Motik, apa kabar? Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa, Bu Yani. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, Bu Yani. Kemudian ada Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Mas Muhammad Faisal. Mas Faisal, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Kemudian ada pengamat kebijakan publik Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, apa kabar? Kabar baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin tentunya untuk Mas Ahmad dan juga seluruh pemirsa di rumah. Dan ada pedagang pakaian ini Bu Juni, apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Saya ke Bu Juni dulu deh. Bu Juni, ini Lebaran, Iya. kemarin sepanjang puasa, kemudian Lebaran, ada peningkatan penjualan? Kayaknya yang tahun sekarang ini agak merosot. Nah, dibandingin tahun kemarin-kemarin mendingan. Berapa kemudian kalau Ibu dulu biasanya sehari bisa jual berapa potong baju, sekarang berapa potong baju? Kalau kemarin tahun kemarin itu kita bisa mendapatkan ya sebersih-bersihnya 10 juta hitungannya. Yang tahun sekarang ini belum ada kelihatan. Oh, itu 1 bulan? Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan penjualan. Oh, itu keuntungannya saja apa total penjualan? Udah semuanya bersih. Oh, udah bersih. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Tapi ini masih agak kemarin ini Agak menurun. agak menurun ya. Oh. Kadang-kadang ada juga jual beli, kadang-kadang enggak juga gitu. Makanya saya bilang kok tahun sekarang ini benar-benar merosot gitu. Oke, benar-benar merosot. Tapi kita coba tanya deh sama Bu Yani. Bu Yani, kan THR dibayar penuh, gaji penuh. Tapi kok pedagang nggak ngerasain? Kalau pengusaha juga ngerasain ada penurunan juga sebenarnya. Iya ya, memang kita nih emang belum pulih banget dari COVID gitu. Belum pulih dari COVID. Jadi kita sih memang berharap banyak di Lebaran gitu. Lebaran tuh kan sebenarnya kesempatan ya. Kesempatan orang buat spending. Ini mungkin Pak Faisal nanti bisa cerita ya kenapa ya. Tapi teman-teman di lapangan juga ngelihatnya memang harapan kita bahwa uang yang beredar di tahun ini lebih banyak dari tahun yang lalu gitu loh. Karena kan lebih loss, lebih dibuka gitu. Iya. Tapi apa karena udah beli bajunya tahun lalu ya? Jadi tetap aja karena berarti kan ada pengurangan. Tapi kalau saya lihat juga kan sebelum Lebaran ini banyak itu pengurangan tenaga kerja kan. Iya. Gitu banyak pabrik yang tutup. Terus kita secara global nggak bisa juga dipungkiri kasus Ukraina, kemudian perang yang nggak kerasa gitu, kemudian ada pengetatan ekonomi juga gitu loh. Mungkin di PNS juga ada juga kan gajinya nggak dibayar penuh gitu ya. Jadi itu sentimen perasaan-perasaan nggak secure itu saya kira mempengaruhi. Tadinya saya berharap juga bahwa tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu logikanya karena COVID-nya jauh lebih loss gitu. Kalau tahun lalu kan ada 2 kali lipat gitu dibanding tahun sebelumnya. Saya berpikir tahun ini bisa 3 kali lipat. Tapi kenyataan di lapangan memang tidak begitu gitu loh. Jadi emang agak surprise juga ini gitu. Apakah saya nggak tahu mungkin nanti figurnya ya, apa di belanja tertentu ditahan karena tahun lalu masih sebagian belum pulang kampung, uangnya dipakai buat pulang kampung gitu, nanti disebarnya mungkin di daerah gitu. Ya. Tapi yang jelas memang fenomena yang dialami sama ibu gitu nggak sendirian, teman-teman juga yang retail ngerasain gitu, nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Ini menarik karena ternyata tidak sesuai yang diharapkan ketika sudah semakin bebas, sudah semakin mudah
untuk bertemu, sudah semakin mudah untuk beraktivitas, tetapi ternyata penjualan dari teman-teman yang tergabung di HIPI pun juga nggak sebaik yang diharapkan ya Bu? Iya betul, nggak sebaik yang diharapkan, yang kita kira karena memang ada pelonggaran-pelonggaran itu gitu. Tapi kita sadar juga 2 bulan kita bikin diskusi ya di beberapa di teman asosiasi tekstil, gabungan makanan minuman itu banyak sekali kan, kemudian di sepatu yang tutup gitu, yang pabriknya tutup ini kan dampaknya baru dirasakan 1-2 bulan kemudian. Karena pada saat tutup mereka masih punya tabungan. Begitu lebaran tentunya mereka akan membeli produk-produk memang yang wajib aja. Baju kan nggak wajib. Tahun lalu beli baju baru, tahun sekarang kan nggak harus beli baju baru gitu. Jadi mungkin di beberapa sektor ada penurunan, tapi sektor lain, tapi yang namanya lebaran pastilah ada penambahan. Terutama makanan minuman gitu, makanan-makanan pokok gitu, pasti akan ada penambahan gitu. Memang kita banyak miss juga sih gitu, kesempatan. Mestinya sih lebaran ini kesempatan orang nabur uang lah. Dan kesempatan juga pemerataan ekonomi bukan hanya di Jakarta atau di pusat-pusat kota, tapi di daerah-daerah lah.